Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asatidz yang kita banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa silaturahmi di tempat yang Masya Allah penuh berkah ini. Dan saya berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan limpahan rahmat, maghfirah, barokah, pahala untuk antum semuanya yang mengabdikan diri untuk berkhidmat, melayani para santri, menjaga kalamullah. Saya ingat nasihat Ustaz Tulin, sahabat saya, siapa yang berkhidmat untuk Allah, maka Allah akan berkhidmat untuk dia. Barang siapa yang hidupnya melayani kalamullah, maka Allah lah yang langsung akan melayani dia. Dan ini juga sepadan dengan sabda Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Selamat, barakallahu fikum ustaz-ustaz yang penuh semangat pada pagi hari ini atas aktivitas antum setiap hari yang insya Allah membuat iri seluruh makhluk di muka bumi ini, ya, karena kita disebut khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an, yang belajar, wa 'allamah, dan mengajar Al-Quran. Jazakumullah khairul jaza atas semua khidmat antum. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Taufik yang memberi kesempatan saya untuk bisa hadir dalam majelis yang Masya Allah ini. Dan kepada asatidz yang lain, Ustaz Sadli, Ustaz Alim, Ustaz Tri, Ustaz Soleh Afif, dan yang lain-lain yang sangat saya cintai. Para ustadz yang dirahmati Allah, apa yang ingin kita obrolkan pada pagi hari ini, kita tentu berharap pertemuan kita itu mendatangkan keuntungan, mendatangkan manfaat. Untuk siapa? Untuk apa? Ya untuk kita sendiri. Ya untuk kita sendiri, ya. Bukan sekedar keuntungan untuk lembaga ini atau wali santri atau santri, ya enggak. Kenapa? Karena fitrahnya manusia itu kan egosentris. Iya kan? Manusia itu kan pengennya cari untung sendiri-sendiri. Ya. Jadi jangan berpikir dulu, wah saya ini belajar ini nanti manfaatnya paling cuma untuk lembaga. Oh enggak. Saya pengen memberikan mindset ke antum bahwa antum belajar ini antum yang untung. Antum yang akan mendapatkan manfaat pertama kali sebelum. Nah, tapi kalau antum mau meng-up, ini umumnya orang, saya hanya cerita umumnya orang. Umumnya orang itu punya sifat egosentris. Dalam melakukan sesuatu itu selalu berpikir untungnya saya itu apa. Makanya sekarang yang baru ramai kan ada pendataan apa sih? Ekonomi apa? BPS apa itu? Sensus ya. Itu egosentris orang-orang itu langsung berpikir gini, kalimatnya itu simple, untungnya bagi kami apa gitu. Jadi gitu, memang itulah namanya manusia itu seperti itu. Tapi kalau orang yang di atas umumnya orang, ya, ini baru nanti dia akan bukan hanya mencari keuntungan diri sendiri, tapi dia akan memberikan keuntungan kepada orang-orang sekitarnya. Ini orang yang memang luar biasa. Nggak banyak orang seperti itu. Kalau orang di atas umumnya orang itu nggak cuma cari untung sendiri, tapi dia memberikan keuntungan kepada orang lain. Inilah yang disebut Rasul khairun nasi anfa'uhum linnas. Itu ya. Iya, makanya kita kalau mau diajak kumpul atau diajak kegiatan apa, kalau mau jadi umumnya orang, kita akan bertanya untungnya saya apa ya, gitu kan? Tapi kalau orang yang terbaik ini, dia bukan hanya mencari keuntungan diri, tapi mencari atau memberi keuntungan kepada orang-orang sekitarnya. Sehingga Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain.
Gak cuma mengambil manfaat untuk diri, tapi memberi manfaat kepada orang-orang sekitar kita. Sehingga di dalam Al-Quran juga antum hafal, kuntum khaira ummatin ukhrijat. Jadi kita ini memang ada dikeluarkan for people. Jadi kita ini dicipta, diutus oleh Allah SWT bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk mensolehkan kita sendiri, tapi memuslihkan orang-orang sekitar kita. Ukhrijat linnas. Sehingga memang prinsipnya seorang muslim yang khairun nas itu dia menjadi soleh untuk dirinya dan mensolehkan orang-orang sekitarnya. Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat. Makanya antum khuruj terus ya. Khuruj tapi bukan CT ya. Khuruj kemana? Memberikan manfaat. Baik. Nah, Ustaz-Ustaz yang saya hormati, yang pengen saya sampaikan, dan ini sebenarnya adalah amanah dari lembaga, dan saya berbaik sangka lembaga ini percaya kepada saya ya untuk mentransfer ilmu pada antum. Semoga apa yang saya sampaikan tidak bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh lembaga ini. Yang pertama saya mau menyampaikan mindset kita dulu, atau pola pikir. Meluruskan pola pikir, mendidik itu harusnya seperti apa? Kan ini penting loh ikhwan. Ini paling dasar dalam melakukan segala aktivitas. Itu seseorang itu berdasarkan mindsetnya atau pola pikirnya. Contoh misalnya ada orang yang senang naik gunung. Saya sendiri orang yang tipenya kurang begitu suka naik gunung. Ya, saya lebih suka jogging. Jogging saya mungkin 2 hari sekali, ya antara 7 sampai 10 kilo. Itu rutin. Karena saya punya mindset, saya punya pola pikir bahwa jogging itu lebih sehat, lebih aman, lebih menyenangkan daripada daki gunung. Ya. Ini kan mindset, ya terserah kan kita mau menghabiskan waktu kita untuk kegiatan apa, ya, tinggal kita sendiri yang memutuskan. Kemudian, misalnya antum mindset antum jadi seorang pengajar, ya antum mungkin berpikir ya pengajar ini menurut saya adalah kegiatan yang mulia dan kemudian akan menimbulkan banyak manfaat baik dunia ataupun akhirat. Ini kan semua tergantung dari pola pikir. Ada orang kalau hari-hari libur itu dia malah menghabiskan waktunya untuk misalnya jalan-jalan, atau mungkin main game, atau mungkin futsalan. Ini asatid ini kayaknya kaki-kakinya keras-keras semua ini kayaknya suka futsalan. Mungkin antum memang mengharapkan dengan kegiatan itu antum bahagia gitu ya. Yang kedua adalah keikhlasan. Kita akan bicara tentang keikhlasan dalam mengajar itu seperti apa, dan kemudian kesabaran, kemudian penyamaan langkah. Penyamaan langkah ini apa ya? Ya, kemudian kerja keras dan tanggung jawab. Baik, kita langsung masuk aja. Nanti ada pertanyaan ya. Yang bisa jawab hadiahnya dari Ustaz Sadli. Ya. Pola pikir yang pertama ya kawan, yang pengen kita luruskan. Dan mohon maaf kalau ini antum sudah jadi seorang ustadz, ya bukan berarti kita ngajari ya, tapi kita ingin hanya mentakkidkan dan menguatkan ya apa yang sudah antum yakini ya dari profesi antum sebagai seorang ustadz. Nah, terlebih bagi para santri yang pengen jadi ustadz pengabdian, ya ini sebagai bekal antum insyaallah. Mengabdi atau di sini boleh kita sebut juga mengajar, di sini sama dengan ibadah. Ini mindset kita yang pertama, ikhwah. Bahwa mengajar itu adalah ibadah, dan bahkan sebaik-baik ibadah. Bahkan sebaik-baik ibadah. Karena tanpa seorang pendidik, tanpa seorang pengajar, bagaimana agama ini akan berkembang? Dah, misalnya Rasulullah itu beliau hanya apa? Misalnya hanya sholat, puasa, zakat, pokoknya kegiatan untuk beliau sendiri. Kira-kira Islam sampai Indonesia enggak? Enggak sampai. Para sahabat, seandainya mereka tidak meyakini
bahwa mengabdi, mengajar itu adalah bagian dari ibadah, kemudian mereka hanya mengamalkan satu hadis, sholatun fi masjidil haram afdalu bi mi'ati alfi sholatin fi masiwah, atau kama qala Rasul, sholat di Masjidil Haram, Rasul bersabda, sabdanya Rasul ya, sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 sholat di tempat lain. Andaikan mereka itu memakai satu hadis ini aja dan tidak meyakini, tidak punya mindset bahwa mengajar itu lebih baik daripada apa yang disabdakan Rasul ini, maka mereka pasti milih bikin rumah, cari mungkin pekerjaan di sekitar Masjidil Haram, karena mereka berkeyakinan satu sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada berapa? 100.000 sholat di tempat yang lain. Tapi faktanya para sahabat mu'dhamuhum, kebanyakan mereka meninggal di luar Mekah, meninggal di luar Madinah. Kan bahaya kalau mereka kemudian wah penake nang Masjidil Haram aja 1.000. Kalau satu hari 5 kali 500.000, 2 hari 1 juta ini saya ini. Nah, mereka khuruj, mereka keluar kemana-mana, mengajar, menyampaikan Quran, menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis ini terus sampai meninggal kebanyakan mereka di luar kota Madinah, di luar kota Mekah. Ya, jadi antum harus melihat bagaimana para salafus saleh mereka beribadahnya adalah dengan mengajar, mendidik. Jadi ini profesi, kalau saya ingat nasihatnya Ustadz Umar Budiargo, guru kami, beliau mengatakan begini, kalian boleh jadi apapun, mau jadi pengusaha silahkan, mau jadi mungkin petani silahkan, pedagang silahkan, tapi jangan lupakan satu profesi. Apa itu? Guru, kata beliau. Guru. Mau jadi pedagang silahkan, tapi harus jadi guru. Guru apa yang dimaksud? Guru Quran. Kalau kita mau liburan, ya semoga Ustaz Taufik, Ustaz Saleh juga masih ingat ya. Kalau mau liburan itu pasti beliau bilang gini, kalau kalian pulang harus ngajar TPA di masjid. Kalau liburan jangan tinggalkan masjid, berbaur dengan mereka. Karena khairukum man ta'allama. Nah ini Quran wa 'allama. Nah ini ya. Jadi boleh para asatid nanti setelah di rumah tahfidz Al-Hidayah ini nanti antum mau jadi menteri, mau jadi presiden, mau jadi apa ya. Tapi jangan lupakan profesi yang paling mulia, yaitu mengajar. Dalam skup paling kecil ya guru TPA. Saya mengagumi juga dengan Ustadz Azka itu ya, beliau fokusnya itu beliau hanya mendidik para guru-guru TPA ya. Jadi beliau ngajar dan istilahnya membuat manajemen TPA yang bagus ya, menangani banyak ratusan bahkan mungkin ribuan para santri di wilayah selatan. Ini saya kira semoga Al-Hidayah juga demikian ya, tidak kalah dari apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lain, yaitu fokus mengajar. Sehingga kita sebutkan setiap jam yang kau habiskan mendidik santri adalah ibadah yang dicatat oleh Allah, bukan sekedar tugas. Ini ladang pahala yang sesungguhnya. Kemudian mindset yang kedua adalah bahwa mengajar ini atau mendidik ini adalah meneruskan tugas Nabi. Kalau jangan atau antum ditanyai oleh orang, tugasnya para nabi itu apa toh? Jangan jawabnya apa? Antum jawabnya apa? Ngajar ya. Al-Baqarah ayat 151 ini jawabannya. Coba, kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina. Itu tugasnya Nabi yang pertama loh. Apa ini? Apa artinya yatslu alaikum ayatina? Membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Apa ini? Apa namanya kalau bahasa kita di rumah tahfidz? Membacakan ayat ke santri itu. Nasin. Iya, betul. Apa? Mentartilkan santri. Itu tugas Nabi itu. Tidak main-main loh. Antum tuh melanjutkan tugasnya Nabi. Yatlu alaikum ayatina.
membacakan ayat-ayat kami. Jadi memang sistem Quran itu ya, mutawatirnya Quran itu adalah dibacakan, didengarkan terus ya gitu sampai kita. Al-Quran kan bukan yang tertulis di Al-Quran itu yang dibacakan. Sehingga Al-Quran ada beberapa orang yang salah paham bisa membentengi rumah dengan cara apa? Diletakkan mushaf di atas TV atau di atas, tidak ada manfaatnya itu. Orang wedi maling, gitu. Tidak takut maling itu, tidak takut. Ya. Syaitan juga nggak takut dengan mushaf diletakkan di depan pintu. Tidak. Al-Quran itu bisa menjaga ketika dibaca, tilawah. Ya. Makanya barokahnya Al-Quran itu sampai kalau kita mendengar Al-Quran, wa idza quri Al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu. Dengar dan diam. Ngeri kan? Enggak cuma mendengarkan loh, tapi diam. Saya ingat ketika Syekh Thorik ketika datang ke Taruna, kemudian saat pengajian didengarkan murotal, kemudian para jamaah kan biasa kan makan snack gitu ya. Nyenek gitu kan. Dan ini mungkin kebiasaan di tempat lain juga kayak gitu. Ketika makan snack, itu beliau kemudian langsung menegur dengan membacakan ayat ini. Jika dibacakan Al-Quran, dengar dan diam. Jangan makan sambil mendengarkan Al-Quran. Mau makan silakan, tapi matikan murotal. Ya. Se-ekstrim itu kemuliaan Al-Quran. Jadi ketika ini juga mungkin aktivitas antum juga seperti itu. Jangan sampai Al-Quran itu hanya sekedar untuk apa ya, bahasanya orang Jawa ya apa Pak, regeng-regeng gitu, apa bahasanya, hanya untuk rungon-rungon ya, hanya untuk ya sambilan kita dalam melakukan aktivitas. Tidak boleh, tidak boleh. Ini adalah pekerjaannya para nabi ya, sebuah pekerjaan yang sangat mulia, yaitu membacakan Al-Quran untuk umatnya. Jadi antum itu ibaratnya adalah pewaris tugasnya Nabi Muhammad SAW. Ini ketika antum membaca, saya ingat juga Ustaz Sholeh Afif dulu ketika di Taruna suka membacakan ya, sebelum kajian itu ya, membacakan ta'awud, kemudian diikuti Bismillah. Itulah, itu pekerjaan mulia. Dan majlis taklim saya sampai sekarang juga saya biasakan sebelum pengajian itu mesti seperti itu ya. Jadi antum bacakan 1 ayat, 2 ayat ya, itu barokah insyaallah. Antum punya perusahaan sebesar apapun, saya banyak teman-teman yang usahanya besar-besar, sebelum mulai kerja adalah tahsin dulu. Barokah insyaallah. Okay. Kemudian investasi akhirat. Nah, ini jelas ya. Yang ketiga, mindset seorang pendidik adalah ketika dia mendidik, dia mengajar, itu dia sedang nabung atau menginvestasikan hidupnya untuk kepentingan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena akhirat itu sungguh lebih baik bagi kamu daripada dunia. Ini para investor, orang-orang yang diajari untuk investasi itu sekarang pada pusing 7 keliling. Kenapa? Investasi apa aja tidak ada yang berhasil. Saya buat status kemarin ya. Sekarang tanah itu ya, tanah ya, antum nggak tahu harga tanah, tahu apa enggak ini? Tanah itu sekarang terjun payung harganya itu. Orang dulu ngajari invest yang terbaik tanah, orang pada kemudian lari beli tanah. Sekarang harga tanah babak belur ya, babak belur. Ada yang ngajari, oh pakai Bitcoin. Bitcoin sekarang hancur-hancuran sekarang. Ada yang ngajari udah emas, bahkan membawa nama Nabi juga, bahwa Nabi ngajari kita invest emas. Mana juga hadisnya itu, tidak ada. Zaman dulu alat tukar itu memang emas, tapi Rasulullah nggak ngajari gitu. Malah dalam Al-Quran diancam tuh, waladina yaknizuna dzahab wal fiddata. Malah dia ancam orang yang kunus itu kan menyimpan itu, invest emas dan perak. Tapi maksudnya yang tidak bayar zakat ya, ancaman ayat itu. Tapi itu tadi bahwa invest itu semuanya gagal total. Emas itu sekarang terjun payung. Januari kemarin, itu mungkin tahunnya cuma Mas Taufik ya.
Coba cowok-cowok itu kan nggak ngerti harga emas toh. Antum coba harga emas sekarang tahu nggak berapa? Nggak tahu kan? Ya, hah? 26. Oh, tahu Satrio. Wah, ini ini beliau nih. Kemarin tuh sampai di Januari itu sampai ada orang jual 3,5 juta ya, Pak. Emas itu 3,5. Sekarang bulan Juni 2,6. Ya Allah, ini 10-an tahun katanya dalam sejarah nggak ada kok emas kok terjun payung separah ini. Nah, ini saya menyampaikan bahwa invest dunia itu semua masuk dalam Quran surat Al-Asr, innal insana lafi rugi sak rugi nih. Nah, antum enggak, kalau antum enggak, antum itu mengajar berarti antum sedang invest akhirat. Idza mata ibnul adama in qata'a anhu amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi. Kurang apa ikhwan? Semangat kan ngajar? Invest antum itu ibaratnya tiap hari itu nabung, ngunduhnya panennya di surga. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis itu muallimul khair, orang yang mengajar kebaikan itu dari rumah sampai tempat ngajarnya itu seluruh makhluknya Allah bersolawat, sampai ikan-ikan di lautan bersolawat mendoakan antum. Jadi makin jauh tempat antum menuju ke kelas atau ke tempat ngajinya antum, wah makin banyak makhluk-makhluk yang mendoakan antum. Wah nek melaku. Apalagi kalau jalan kaki, wah makin lama antum didoakan. Ya tapi ya jangan jalan kaki lah Ustaz, bisa naik mobil Innova gitu ya. Ya itu kan harapan kita ya. Ya. Dan apa-apa, kita syukuri yang sudah Allah berikan saat ini ya. Insya Allah sebaik-baik orang, sebahagia-bahagianya orang itu adalah yang mensyukuri nikmatnya sendiri. Dan orang yang paling susah itu adalah orang yang mensyukuri nikmatnya orang lain. Enak ya punya rumah kayak rumahnya beliau itu. Enak ya kalau naik mobilnya kayak mobil beliau itu. Yang disyukuri malah nikmatnya orang lain. Wah itu susah payah itu orang kayak gitu. Nah baik ikhwah, ini nomor 3. Kemudian nomor 4, mendidik adalah menanam, bukan memanen. Antum pernah nggak sakit hati gini? Ya Allah, ini anak diajari 3 tahun bukannya terima kasih, salaman aja nggak mau. Masya Allah. Saya ingatkan lu antum tuh ngajar itu bukan untuk manen, nanam. Panennya kapan? Ya udah urusannya Allah. Innaka latahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha. Ingat lagi perkataannya Ustaz Ulin, tak sebut terus Ustaz Ulin ini. Gurunya Ustaz Tri itu ya. Beliau gini. Waktu itu saya sedang nyenang-nyenangkan santri. Pokoknya santri itu ya awal-awal bikin pesantren. Pesantren Riyadul Quran berdiri tahun 2016. Ada santri 2016. Santri pas awal angkatan itu kan Masya Allah tak senang-senangkan gitu ya. Tak ajak jalan-jalan ke sana kemari, semuanya tak senang-senangkan. Satu itu kalimatnya sampai sekarang di tahun 2016 itu nggak lupa sampai sekarang tuh. Saat jangan terlalu nyenang-nyenangkan santri, nanti antum sakit hati katanya. Masuk gitu Ustaz. Oh ya nanti rasain sendiri gitu ya. Dan saya kira mungkin antum pernah rasakan itu gitu kan. Antum sudah nyenang-nyenangkan santri, tahu-tahu santrinya nggak betah. Tahu-tahu santri antum memfitnah misalnya. Santri galak betul ya misalnya itu. Padahal kita itu bukan galai dalam arti untuk mendolimi kan, pengennya itu ya mendisiplinkan. Tapi disalahpahami oleh anaknya. Akhirnya kemudian ya Allah, ya tuh, sakit hati. Ya Allah, kemudian kita seperti apa? Seperti belajar mengelola hati lagi. Kita sudah belajar lama tazkiyatun nafas, belajar tentang mensucikan hati, tapi kok ini kok sakit betul ya? Ada santri yang sudah kita didik bagus-bagus kok ternyata tidak terima kasih. Nah ini makanya kita sampaikan mindset pendidik nggak kayak gitu. Mindset pendidik itu pokoknya nanam aja udah, tanam, pokoknya melakukan kebaikan, nasihati, mengarahkan, mencontohkan, bahkan kalau bisa ngajari, udah. Habis itu urusannya Allah udah, urusannya Allah. Tapi ya tentu dengan maksimal ya. Nanti kita sampaikan di belakang gimana cara mendidik yang efektif ya. Jadi ikhwah rahimakumullah,
Menanam, mendidik itu menanam. Kalau kita kadang-kala menjumpai anak sudah sebelumnya kurang baik menjadi baik, dan kita sudah lihat panenannya itu ya, saat kita ngajar, wah itu berarti bonus dari Allah. Cuma bonusnya itu jarang, ngapunten ya, maaf ya. Bonus kayak gitu itu jarang. Kadang ada anak baik itu bukan karena pendidikan kita kok. Dia baik oleh pendidikan orang tuanya, ojo GR. Ya, jangan GR. Memang sebelum masuk pondok udah bagus anak itu. Kadang saya tuh punya anak, masya Allah ya, itu dari sekarang udah kelas 2 aliyah. Sejak masuk pondok dari kelas 1 SMP. Itu ya Allah, anak ini santun banget, akhlaknya luar biasa, malam tahajud terus. Kalau sholat ya paling depan, ngajinya enak dirungokke. Jadi ngaji itu enak betul didengarkan, ibadahnya terjaga, kemudian pendidikannya juga bagus, dia selalu semangat mendengarkan. Saya tanpa malu, saya telepon ke orang tuanya. Jenengan tuh gimana didik anak jenengan kok bisa seperti itu toh Bu? Saya aja iri. Kok bisa seperti itu? Anak baik itu rata-rata ya, memang sebelum masuk pesantren, pendidikan dari ibunya. Pendidikan dari bapaknya, dari ibunya ya. Jangan geeran bapak ya, paling banyak dari ibu. Ya, paling banyak dari ibu gitu. Makanya salah satu kalau dalam pendidikan Tarbiyatul Aulad karyanya Syekh Mustafa Al-Adawi itu, beliau nyampaikan salah satu ikhtiar menjadikan anak yang soleh adalah jangan salah cari istri. Itu ikhtiar pertama itu. Ikhtiar pertama itu jangan salah cari istri. Ustadz Mujahid terus mungkin tanya, kebacut priya Ustadz ya. Kebacut ya diperbaiki. Saya nggak bilang nambah loh ya, diperbaiki ya. Kebacut misalnya kurang apa gitu ya, diperbaiki. Dan itu pahala lagi, meluruskan. Gimana Ustadz? Ya, jadi ini mendidik adalah menanam, bukan memanen. Jadi kalau ada anak baik di rumah tahfidz kita, itu biasanya itu dari pendidikan orang tuanya. Kalau kita, karena pendidikan kita itu berarti masya Allah antum luar biasa. 1 tahun bisa merubah anak yang malas menjadi rajin, 2 tahun, wah itu luar biasa. Karena sebenarnya tidak mudah merubah orang hanya 1 tahun 2 tahun. Kemudian yang kelima, setiap murid adalah amanah. Setiap murid adalah amanah. Ibaratnya kayak titipan. Amanah itu kan titipan, yang satu waktu nanti akan kita kembalikan. Kembalikan kepada siapa? Allah. Ya, ini titipannya Allah, bukan sekedar titipannya orang tua. Enggak. Kita dihadirkan oleh Allah melalui wali santri di rumah tahfidz kita. Itu berarti adalah Allah percaya kepada kita mampu mendidik anak itu. Jadi jangan jadikan beban. Makin rumit mendidik, makin banyak pahalanya. Ya kalau cuma anak baik, anak soleh masuk ke pondok kita, kemudian kita didik ya tantangannya atau pahalanya ya nggak begitu banyak. Tapi kalau anak yang sebelumnya kok susah payah baca Quran, susah payah dalam mungkin menjalankan sholatnya, akhlaknya, kemudian kita betul-betul ingat bahwa ini adalah amanah dari Allah, kemudian kita berusaha merubah dia menjadi lebih baik, maka inilah ya pahala-pahala yang akan melimpah kepada kita semua. Jadi mindset yang kelima, ini diingat-ingat ya, ada 5 mindset ya yang sudah kita sampaikan, adalah anak atau murid atau santri atau peserta didik apalah namanya, itu adalah amanah, bukan beban. Ada anak yang ngeyelan, udah nikmati aja. Ada anak yang malasnya luar biasa. Ya tuh, kalau jadi misalnya ada laporan dari mungkin dari apa nyebutnya ya, musyrif atau apa di sini, mungkin bapak atau kepala asrama misalnya, Ustadz ada anak begini dan begitu, ya jangan antum langsung bilang gini aja, Masya Allah ganjaran lagi gitu ya. Masya Allah pahala lagi. Masuk kamar, piye pahalaku? Nah, tanya gitu ya. Tanya gitu sama anak-anak itu. Piye ganjaranku? Gitu.
Ada anak padahal asramanya cuma di samping masjid, kok malas-malasan. Ya udah, tinggal kita datang pada, kok malas mas. Bahasa-bahasa yang ringan-ringan aja. Karena tadi prinsipnya innaka latahdi tadi. Hidayah dari Allah, kewajiban kita adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu aja, wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar. Kewajiban kita itu aja. Anak yang duduk di hadapan seorang pendidik adalah titipan Allah. Cara seorang pendidik memperlakukan muridnya akan ada pertanggungjawabannya. Jangan galak Ustaz Taufik ya. Jangan santri ditendangi misalnya ya, misalnya. Dijarin ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ya. Saya bilang ke Ustaz kami ya di sana ya. Saya pikir gini, kadang itu ada beberapa ustadz yang kadang suka emosi ya, bukan hanya Ustadz Taufik aja misalnya, bukan aja Ustadz Jinda, di tempat kita juga anak-anak muda, ustadz-ustadznya muda-muda juga. Saya sampaikan gini, udah kewajiban kita itu mengarahkan, kewajiban kita itu mendidik. Kalau nggak mau dididik, kembalikan, udah selesaikan aja. Kembalikan ke orang tuanya, selesai, nggak dosa. Tapi kalau kita mendolimi, dosa kita mendolimi. Nggak ada dalam metode Nabi dengan kekerasan itu nggak ada. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu keras, lam faddu, sungguh. Itu teguran Allah kepada Nabi itu. Lagi dengan kita ya. Lam faddu min hawlik. Mereka akan lari darimu. Bukan hanya soal ilmu yang disampaikan, tapi juga cara menyampaikannya. Bukan hanya ilmu yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti, tapi cara menyampaikan ilmu itu juga dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Makanya ada dalam masalah makanan itu bukan hanya barangnya yang haram, tapi cara mendapatkannya juga bisa jadi haram. Ayam itu halal enggak? Halal, tapi cara mendapatkannya dengan nyolong ya misalnya. Ayamnya tetangga menjadi haram. Pemberian itu kadangkala menjadi penilaian seseorang. Kita memberikan roti kepada seseorang dengan bahasa yang santun. Maka meskipun roti, orang itu akan mungkin berterima kasih dan bahagia dan senang sama kita. Matur nuwun nggih Mas, peparingipun, jazakumullah khairan. Kalau kita memberikannya dengan baik. Tapi kalau memberikannya dengan kasar, nyawa tak kasih roti gelem ra, misalnya gitu. Mau enggak tak kasih roti? Kasar, kalimatnya kasar. Ya akhirnya apa? Roti seenak apapun, semahal apapun, kalau cara menyampaikannya dengan tidak baik, akhirnya dinilai dengan tidak baik. Dan ini menjadi apa ya? PR zaman sekarang. Berapa tidak sedikit para dai yang perlu belajar lebih banyak tentang ini. Ilmunya bagus yang disampaikan, tapi penyampainya kurang bagus, akhirnya masyarakat menjadi salah paham. Kadang-kala ilmu ini hanya masalah khilafiyat, tapi yang menyampaikan ini menurut saya sesuai sunnah yang ini ya. Ini padahal khilafiyat, masih khilafiyat. Ini sesuai sunnah, ini sesuai sunnah. Ya, tapi karena menyampaikannya kurang pas, ya memang sesuai sunnah, tapi karena kalimatnya seperti itu, akhirnya masyarakat kemudian antipati. Nah inilah. Ya. Bukan hanya ilmu yang disampaikan, tapi cara menyampaikannya dengan kasih atau dengan tekanan. Ya. Kita tidak diutus oleh Allah menjadi seorang hakim, ya, senangnya menghakimi, salah, benar, halal, haram, enggak kayak gitu, enggak. Bukan sebagai seorang hakim. Kita sampaikan aja. Menurut kami, menurut pendapat yang saya dapatkan, seperti itu tidak benar Mas. Ya. Kalau ada pendapat yang lain ya monggo, tapi kamu kan diamanahkan orang tuamu ke kita, ya kayaknya seperti itu salah. Misalnya tentang masalah jenggot, isbal, cadar, kayak gitulah contoh ya. Adab dulu sebelum ilmu. Ini nomor 6.
ta'allamul adab qabla an tata'allam al-ilm. Nasihatnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, sebelum kita belajar ilmu, kita belajar adab dulu. Nah, ini yang harus menjadi mindset kita semua saat kita mau mengajar atau belajar, bahkan belajar adab dulu. Ada yang tanya kepada Syekh kami saat itu, ya, beliau ditanya begini, simpel pertanyaannya, Syekh, apa bedanya kami hadir dalam majelis ilmunya antum langsung dengan kami lihat di YouTube aja? Kan sama aja ilmunya, ya, apalagi live streaming, waktunya sama. Kenapa kami harus hadir ke tempat jenengan? Beliau mengatakan, ya, dan ini yang sangat saya ingat betul itu, ya, belajar adab itu lebih utama daripada ilmu. Dengan hadir dalam majelis ilmu, antum belajar dengan adab, antum belajar dari adab syekhnya antum, belajar dari jamaah yang istilahnya yang hadir dalam majelis itu, belajar dari orang-orang yang ada di sekitar adab. Jadi kalau kita hanya sekedar pengen cari ilmu, waduh, sama ChatGPT kalah jauh kita. Ya. Kalau cuma belajar ilmu, ChatGPT atau apa sekarang yang palingan, Gemini, ya. Antum mau tanya apa ke Gemini? Semua ada. Tapi belajar adab tidak bisa. Karena adab itu praktek, ya, dilihat, ya, tidak bisa dibaca, tidak bisa ditulis. Nah ini, jadi kalau kita mau jadi seorang muallimul khair, ya, maka kita belajari adab dulu. Dan ini menjadi istilahnya, bahasanya, keresahan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan PR ikhwah zaman sekarang itu bukan hanya masalah akidah, tapi adab. Adab ini masalah betul. Umat ini bermasalah bukan hanya akidahnya. Kadang ada beberapa orang akidahnya lurus tapi adabnya bermasalah. Akhirnya apa? Tadi, makanan yang enak tidak dirasakan oleh umat sebagai makanan yang enak. Gara-gara apa? Penyampaiannya tidak benar. Nah, adab itu apa? Ya, adab itu perilaku, ya, tentang apa? Spontanitas yang muncul dari pribadi seseorang dalam menyikapi, ya, istilahnya respon dari sekitarnya. Itu namanya adab, ya. Jadi misalnya kita, misalnya seorang pendidik, ya, namanya minum itu ya memang makruh, kalau berdiri itu makruh. Tapi seorang pendidik, ya, meskipun makruh, ya, dia harus di atas dari umumnya orang. Jangan kemudian mengatakan mau makruh kok, nah, kemudian minum sambil berdiri. Enggak kayak gitu. Atau duduk-duduk di samping jalan. Ini tentang muru'ah, ya. Boleh nggak duduk di samping jalan? Ya boleh, tapi seorang pendidik ya enggak lah, nggak kayak gitu. Contoh. Atau makan sambil jongkok, posisinya kayak orang BAB. Ya, kayak gitu loh, ya. Ini jangan dilakukan oleh seorang pendidik. Ya, bolehnya boleh, tapi nggak kayak gitu. Ada beberapa yang harus kita pelajari selain halal dan haram adalah pantas dan tidak pantas. Antum sholat pakai celana panjang sampai lutut, terus nggak pakai baju, sah nggak? Tapi pantas nggak? Nggak pantas. Dikira orang gila gitu. Padahal halal loh, boleh. Tapi kadang itu adab itu kadangkala, atau sesuatu yang pantas itu kadangkala malah melebihi dari hukum. Lebih dari hukum. Contoh, ada orang dulu di tempat kita ada warga itu negur langsung ke saya, Ustaz, tolong ingatkan Ustaz kalau lewat itu mbok yo tegur sapa dengan warga, atau minimal mengatakan derek langkung. Padahal lewat gitu aja tanpa salam itu dosa enggak? Enggak dosa kan? Tapi langsung dicap enggak baik ini. Gitu. Padahal mungkin Ustadz itu hafal Quran, mungkin ibadahnya Masya Allah, tapi hanya gara-gara tidak mengatakan derek langkung atau permisi Pak, itu akhirnya dicap sebagai orang kurang baik. Langsung saya briefing Ustadz, kalau ketemu warga tolong ya permisi, ngapunten, assalamualaikum, derek langkung, ya sampaikan kayak gitu.
Karena ta'allamul adaba qabla an tata'allamal ilma. Kama qala Imamuna Malik rahimahullah ta'ala. Dan dikatakan bahwa justru keteladanan akhlak yang paling dalam membekas pada murid bukan hafalan materi. Antum ingat-ingat waktu mondok dulu, ustadz yang paling antum cintai, apakah ustadz yang pinter atau yang adabnya bagus? Coba ingat-ingat. Mesti ustadz yang adabnya bagus. Orang pinter banyak, apalagi zaman sekarang. Saya balik lagi, AI lebih pinter. Ya, Syekhu AI. Guys, wong pinter banyak sekarang ikhwan, tapi orang beradab tidak banyak. Ada 9 saja ya, ini mindsetnya. Yang ketujuh adalah cinta sebagai metode mendidik. Ini dalilnya fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan tadi ya. Ghalidul qalbi lam faddu min hauli. Ali Imran ayat 159. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmatan itu kan apa? Cinta kan? Lil alamin. Dan tidaklah kami utus kamu hai Muhammad melainkan untuk cinta, rahmat pada alam semesta. Jadi cinta itu metode mendidiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis juga Allah mendahulukan rahmatnya daripada kemurkaannya. Itu cinta lagi. Kalau dalam ilmu pendidikan mengedepankan punishment itu lawannya apa berarti? Apresiasi, reward ya. Mengedepankan reward daripada punishment. Itu sistem metode mendidiknya Rasulullah SAW. Jadi mendidik itu jangan sedikit-sedikit menghukum. Mendidik itu sedikit-sedikit mengapresiasi, memberikan penghargaan. Lisan seorang pendidik itu jangan pernah pelit memuji. Memuji untuk mendidik boleh loh. Ada nggak ustadz yang pelit banget memuji? Jadi ketemu santri itu cuma aruh-aruh atau mengingatkannya kalau santri pas keliru tok. Kamu itu loh malas-malasan. Kamu itu telat terus. Kamu itu kok nggak semangat. Kamu itu. Jadi punishment. Enggak kayak gitu. Seorang pendidik itu banyak memuji. Masya Allah anakku ganteng tenan pagi ini. Cantik betul anakku. Masya Allah kok antum rajin pagi ini. Antum tadi tahajud ya? Enggak ya Ustaz, ya berarti antum memang rajin baru. Jadi pokoknya semua kalimat-kalimat positif ya, sampaikan kepada anak-anak antum. Itu namanya cinta sebagai metode mendidik. Sehingga dikatakan pendidik yang mencintai muridnya akan menemukan cara yang menjangkau hati mereka. Orang kalau sudah cinta ya, maka dia akan berusaha untuk mengerti hati mereka. Dan orang yang dicintai pasti apapun yang dinasihati oleh orang yang mencintainya itu pasti akan didengarkan. Tapi sebaliknya, kalau orang yang dia nggak sukai mau ngomong apa aja tidak akan didengarkan ya Pak. Maaf betul. Makanya ada sebuah kaidah dalam psikologi itu, kalau marah jangan pernah memberi nasihat. Kalau tidak disukai, atau bahasa mudahnya apa? Jangan paksa seekor lalat untuk menyukai apa? Bunga ya. Jadi itu kita ini mendidik harus penuh cinta, penuh rahmat. Jangan sedikit-sedikit menghukum, tapi sedikit-sedikitlah mengapresiasi. Saya ingat kalimatnya Ustadz Fauzil Azim, ya, pakar pendidik di Jogja ini. Beliau mengatakan begini, saya sangat ingat sekali ketika dulu saya di SD, saya disuruh berdiri oleh guru saya dan kemudian mengatakan, wahai Fauzil, ini permen untuk kamu, ini hadiah ibu untuk kamu. Jadi gurunya ini mengapresiasi Ustadz Fauzil ini waktu masih SD hanya dengan permen. Itu diingat-ingat sampai tuanya beliau sekarang. Ini menunjukkan apa? Semua orang
senang diapresiasi. Semua orang senang dipuji. Ya, semua orang tidak suka dihukum. Kalau ada metode mendidik itu, kalau di Riyadul ya ini sedikit. Kalau di Riyadul itu metode mendidik itu ada 8, ya. Yang paling tinggi itu adalah uswah atau keteladanan, yang paling rendah itu adalah hukuman. Hukuman ini dilakukan kalau poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini sudah mentok. Sudah mentok. Ini ada nasihat sudah, memberikan keteladanan sudah, melihat peristiwa di sekitarnya, kemudian membandingkan dengan peristiwanya dia sudah, kemudian mendatangkan ini, kemudian apresiasi sudah, semua ini sudah lewat, kok masih ngelanggar juga, susah, baru ini dihukum. Hukumannya pun tidak boleh dengan cara yang zalim. Ini tapi langkah yang paling sangat terpaksa. Dah itu ya. Kemudian yang ke-8, sadar bahwa dirimu sedang dilihat. Kalau ini saya ngambil dari Ustadz Wahab Rajasam. Ya, beliau mengatakan begini, bahwa santri itu melihat kita bukan hanya dari omongan kita, tapi santri itu melihat kita itu semacam kurikulum berjalan. Jadi mereka tuh lihat pecis antum, lihat bajunya antum, sarungnya antum, cara ngomongnya antum, cara jalan, cara naiknya motornya antum tuh bersih pondak, itu dilihat semua sama mereka. Jadi kadangkala pendidikan yang masuk ke santri-santri justru dengan cara ini, melihat ustadz. Udah itu, masya Allah, hati-hati betul, hati-hati betul. Makanya ustadz jangan sampai antum keluar kamar pakai kaos bolong-bolong, suek-suek, atau ada tulisannya yang nggak pas, nggak pantas. Ustadz enggak. Kalau dalam antum belajar taklim muta'alim, ya. Taklim itu ngajari juga itu dalam memakai pakaian pun, ustadz itu tidak boleh memakai pakaian seperti yang biasa dipakai santri untuk menjaga muruah. Karena apa? Santri melihat ustadz itu kan lebih baik dari saya, kok bisa dia pakai seperti yang saya pakai? Ini masalah nanti. Jadi harus lebih baik daripada santri. Misalnya santri, misalnya pakaiannya dia nggak disetrika, kita harus disetrikanan, ya. Pecisnya santri cuma itu aja, antum pecisnya harus ganti loh, yang bagus-bagus pakai, ya. Santri nggak punya minyak wangi, ya, antum harus paling wangi. Balik ke Ustadz Umar dulu. Nah, ini kalau kebalik malah sekarang jangan sampai malah masalah, ya. Santrinya lebih wangi daripada ustadznya, waduh, ya. Santrinya lebih bersih daripada ustadznya, wah ini muskilah ini, ya. Muskilah, problem. Satu martu dulu kalau pakai minyak wangi itu kita mau membangunkan kita, belum sampai masuk kamarnya kita, itu kita sudah pada bangun. Ya itu Ustaz Alimnya. Kenapa? Minyak wanginya, ya Allah. Minyak wanginya itu 5 meter, 10 meter itu sudah tercium masuk ke kamar itu. Memang harus kayak gitu, barokah. Ya. Jadi ini poin yang ke-8, mendidik itu harus betul-betul kita sadari, bukan hanya dari ucapan kita di kelas, tapi bahkan kita saat di lapangan, saat mungkin di halaman, saat di masjid, itu adalah pendidikan untuk anak-anak kita. Pakai pakaian terbaik, pakai pecis terbaik, pakai sendal terbaik, pakai mungkin motornya terbaik belum ya, motor yang paling bersih misalnya, ya kayak gitu. Kemudian yang paling akhir nih, terakhir dari mindset mendidik adalah mencintai tugasmu. Dan saya pakai kaidahnya dari Kiai Haji Abdullah Sahal, pendiri dari Gontor. Beliau mengatakan at-thariqah ahammu minal maddah wal mudarrisu ahammu minat thariqah wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsihi, atau nafsu, ya. Metode itu lebih penting daripada materi. Materi itu maksudnya pelajaran. Antum mungkin tuhfatul atfal atau tajwid. Metode dalam menyampaikan tuhfah itu lebih penting. Metode dalam mengajarkan akidah itu lebih penting metodenya. Akidahnya antum paham betul, tapi metodenya antum nggak benar dalam menyampaikannya, ya santri akan pelongo-pelongo nggak paham. Ini penting.
belajar atau buka di YouTube atau tanya di ChatGPT atau di cloud. Kalau saya suka pakai cloud ya. Termasuk ini pakai cloud ya, tapi banyak tambahan ya, bukan murni dari cloud ya. Antum buka di cloud metode mengajar akidah, metode mengajar tajwid. Antum harus buka, harus belajar terus sini. Boleh bawa HP kan sini para ustadz dan boleh ya. Santri pengabdian udah boleh. Iya, nah itu penting itu belajar ya. Metode itu lebih penting daripada materi yang antum sampaikan. Cari metode untuk anak-anak sekarang Gen Z itu gimana? Beda sama zaman kita. Kayak sekarang ini saya nyampaikan kan metode kuno ini. Ya, kayaknya dari satu arah gini kan metode kuno. Kalau untuk anak-anak zaman sekarang berat metode kayak gini. Nggak paham mereka. Kemudian, tapi beliau menyampaikan apa? Wal mudarrisu ahammu minat thariqah. Tapi mudarris atau gurunya itu lebih penting daripada metode. Nggak cukup metode yang bagus kalau gurunya nggak bagus. Gurunya harus sempurna juga, diperbaiki gurunya, SDM-nya itu harus diperbaiki. Maka salah satu dari upgrade ilmu atau upgrade kualitas sebuah lembaga adalah upgrade ilmu untuk para pendidik. Ya, kalau mau mendatangkan para ahli itu betul ini, masya Allah ini antum istilahnya di sini apa ya? Di sini Ustaz Taufik dan teman-teman mengajak, saya dengar kemarin juga udah banyak pemateri. Itu materinya malah justru kepada ustadz-ustadznya. Jangan langsung ke santri, enggak. Malah ustadz-ustadznya yang paling penting. Ya. Jadi kalau ada orang luar datang ke pondok kita, mending yang menyerap ilmu adalah ustadz-ustadznya atau ustadzahnya. Kenapa? Wal mudarrisu ahammu minat thariqah. Ya, bahwa mudarris atau mudarrisah atau ustadz-ustadzah itu lebih penting daripada metode apapun. Tapi kata beliau yang terakhir apa? Wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsihi. Ruh mudarris. Ruh. Maksudnya semangatnya mudaris ini lebih penting daripada mudarisnya itu sendiri. Lah ruh mudaris itu maksudnya apa? Mudaris ini bukan hanya sekedar mengajar, tapi dia mencintai pekerjaannya. Ada nggak orang mengajar cuma sekedar masuk kelas, masuk halakot, habis itu sudah, ada nggak kayak gitu? Ya ada. Akhirnya apa? Oh mohon maaf. Kalau ada ustadz seperti itu hanya sekedar menjalankan tugas, sekedar menjalankan pekerjaan, nanti hasilnya tidak maksimal. Karena dia sekedar apa? Ya cuma cari nafkah mungkin, atau menjalankan pengabdian. Enggak. Dia harus berusaha mencintai pekerjaannya. Harus menikmati. Caranya gimana Ustaz? Ya udah antum usahakan sendiri. Gimana ketika antum ngajar itu antum betul-betul bahagia ketika ngajar. Saya antum nggak suka ngajar di kelas, udah di kebun misalnya. Saya nggak nikmat mas kalau ngajar kalian di kelas. Yuk kita kebun yuk. Ayo misalnya memang perlu kayak gitu, monggo silakan. Istri kemarin cerita ini, kemudian ini juga baru saya pertimbangan saya ini nanti. Untuk tahun depan itu untuk santri aliyah itu antara putra dan putri akan kita kembali satukan. Istri, itu malah usulan istri saya. Loh kenapa? Kok saya bilang gini, saya kok lihat bahaya. Angkatan pertama dulu itu putra dan putri jadi satu. Itu kok malah lebih islami ya daripada angkatan-angkatan berikutan yang dipisahkan. Kok bisa ya? Pola nggak tahu. Maksudnya disatukan tentu ada hijab ya, ada hijab. Jadi putra sini, putri sini gitu ya, ada hijab. Itu ternyata hasilnya itu lebih islami setelah keluar dari pondok ya, daripada mereka yang betul-betul nggak pernah kenal dengan lawan jenisnya. Mungkin wallah alam ya, mungkin bisa jadi ini salah satu cara semangat biar santri dan ustadznya mungkin semangat gitu ya. Itu ada lawan jenisnya. Jadi gini misalnya siapa yang mau tanya, ya kan? Oh langsung semangat kan ya putra tuh, saya, siapa namamu? Muhammad, wah kan? Ya nggak apa-apa, ini kan pemancing aja kan supaya kenapa dia kok semangat, oh ternyata ada santri putri gitu.
Wallahu alam itu boleh apa enggak ya. Tapi kan ya asal tidak menimbulkan fitnah nggak apa-apa kan. Yang penting pokoknya gimana caranya pekerjaan itu disukai oleh pembimbing atau di sini pengajar, demikian juga santri. Santri semangat. Nanti kan ada itu, apa persaingan ketat itu. Oh, putri nilainya akidah cuma misalnya sekian, putra sekian. Ada persaingan. Nah, misal ya. Tapi ini nggak tahu, masih saya pelajari apakah nanti saya ACC atau tidak. Yang jelas ini intinya adalah saat kita menjalankan tugas, gimana caranya kita mencintai pekerjaan tersebut. Kalau ini ekstrim kata Ustadz Wahab ya. Kalau kita tidak suka dengan tugas itu, tinggalkan. Udah itu. Kalau kalimatnya orang-orang Inggris, do the best or nothing. Do the best or nothing. Lakukan yang terbaik atau nggak usah sama sekali dah. Nggak usah sekalian. Daripada hasilnya bikin patah hati yang punya lembaga, ya. Bikin asam lambung Ustadri misalnya kan. Wah, ini gimana ini tim saya ini ya. Mending nggak usah lah antum kalau nggak punya semangat untuk mencintai jadi muslim, udah antum jadi apa Pak Bon sana atau jadi sarpras atau jadi apa gitu ya. Ya kan gitu sekalian. Nggak mau jadi musyrif, nggak suka dengan musyrif, udah kita berikan, mungkin beliau memang kelebihannya bukan di musyrif. Nah ini pinter-pinternya mudir kalau ini ya, pinter-pinternya mudir menempatkan seseorang sesuai keahliannya. Nggak jamin loh orang yang mondoknya 6 tahun, 10 tahun dia bisa jadi musyrif, ya nggak jamin loh orang yang mondoknya hanya setahun tapi ternyata dia pinter jadi musyrif, nggak ada jaminan ya kawan. Nah, ini pinter-pinternya mudir dalam menempatkan masing-masing SDM-nya. Ya. Ini tinggal seperempat jam. Baik, ikhwan rahimakumullah, ini baru pertama ya yang saya sampaikan tentang pola pikir dari pendidik. Yang kedua tentang keikhlasan. Udahlah, ini saya kira antum paham lah bahwa mengajar ini harus penuh dengan keikhlasan. Udah nggak usah saya terangkan ya. Jadi pokoknya ngajar ya kudu ikhlas. Ikhlas nggak ikhlas podo capeknya, ya toh. Ya, ikhlas nggak ikhlas antum capek, sama-sama capek, sama-sama habis waktu. Mending ikhlas gitu. Mending ikhlas. Ikhlasnya apa? Ikhlas itu kalau mengutip kalimatnya Agim, dipuji tidak tinggi hati, dihina tidak sakit hati. Ya, itu mungkin kaidah saya sering pegang ini. Monggo silakan mau dipakai, fadhol, enggak ya terserah ya. Dipuji tidak tinggi hati, dihina tidak sakit hati. Itu diagnosa orang ikhlas atau tidak ikhlas ya. Kalau di sini disebutkan ikhlas itu sama dengan tenang. Orang yang ikhlas tidak akan mudah kecewa ketika tidak diapresiasi, tidak mudah bangga ketika dipuji. Hatinya tenang karena ia yang cari hanya ridhonya Allah. Makanya orang sholat ya diganggu setan, orang puasa ya diganggu setan, orang haji umroh semua diganggu setan. Yang nggak bisa diganggu setan itu hanya orang yang ikhlas. Sabar, ini kalau ini udah no comment ya, namanya pengasuh, pembimbing ya, musyrif, para ustadz itu tidak bisa tawar menawar. Namanya sabar itu sudah senjata harian. Makanya Allah mengatakan, menjanjikan dalam Quran surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada batas ya. Orang sabar itu pahalanya tanpa batas, tanpa hitungan. Nah, sabar di rumah tahfidz itu apa? Ya sabar dalam mengajar. Santri lambat mengajar, sering lupa, tidak fokus, tetap dampingi dengan kasih sayang, ketekunan. Jangan sampai mempermalukan, tidak boleh menghukum santri dengan hukuman yang di luar kesalahannya. Ini hati-hati. Kebetulan kita kemarin habis akreditasi di Riyadul, ya ada asesornya nyampaikan ada sebuah pesantren sampai sekarang dijadikan pondok ramah anak
Itu bukan karena pesantrennya bagus, tapi ternyata karena banyak kasus di situ, kemudian sama pemerintah langsung dijadikan pondok ini ramah anak. Artinya apa? Dikontrol betul. Ya, salah satunya apa? Tidak boleh menghukum fisik. Antum mau terima monggo, tidak terima monggo, tapi pemerintah mengatur ini, tidak boleh ada hukuman fisik termasuk push up. Push up tidak boleh ternyata. Itu ada undang-undangnya. Harus sabar. Lah gimana? Hukumannya ya disesuaikan dengan pelanggarannya. Misalnya santri telat masuk kelas, hukumannya apa? Pulangnya telat, misalnya gitu kan. Telat setengah jam, ya mulai kamu setengah jam lagi. Yang lain udah setengah jam sebelum kamu kok. Misal santri telat ngafal, ya udah berarti dia dikasih waktu lebih untuk ngafal. Nyebutnya kalau mungkin bahasa di sini nggak tahu ada nggak, karantina ada ya? Karantina. Misalnya seminggu ini targetnya 3 lembar, kok si fulan ini baru 2 lembar, ya udah dia 1 hari dia dikasih karantina. Berarti kan waktu tambahan supaya dia bisa mengejar ketertinggalannya. Kalau itu boleh. Kalau denda boleh nggak hukuman denda? Monggo silahkan pakai buka fikihnya. Boleh nggak mendenda mengambil harta orang karena pelanggaran dia, padahal antum bukan ulil amri. Itu kalau saya tidak, kalau saya tidak pakai itu. Telat datang ke pondok denda 1 semen. Telat datang ke pondok didenda 50.000 per hari. Wah, hati-hati itu. Itu ada tanggung jawabnya di akhirat. Ya iya. Tapi kalau antum punya fikih lain, monggo, boleh silahkan. Yang penting ada hujjah kita di hadapan Allah, kita dapat 50.000 itu bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Gitu kan? Telat datang. Pelanggaran misalnya bawa HP, ya gimana? Ya tinggal sita HP-nya. Ya. Dihancurkan nggak Ustaz ya? Ada Ustaz kita dulu gepuk nang HP jebres. Ngambilnya pakai denda itu. Ngambilnya pakai denda ya. Monggo kalau antum punya adilah, ya monggo silakan. Monggo saja. Ya, saya tidak menyalahkan Anda kan dulu saya juga gitu dulu. Ya, tapi sekarang saya pakai kaul jadid lah gitu ya. Tidak pakai denda-dendaan, pakai yang lain lah. Kalau misalnya kan ada mahar yang aturan kalau kita sebenarnya keluar dengan salah. Ya. Denda bayar itu. Ya monggo aja. Anak nggak nyalakan, anak nggak. Kalau saya anak nenda. Ya fikih anak nenda gitu kan. Ya al muslimuna ala syurutihim katanya gitu kan. Tapi kan al muslimuna ala syurutihim syurut yang tidak mendolimi kan gitu kan. Nah, misalnya syurut yang mendolimi ya konsekuensinya akhirat kan gitu, berat itu. Ya tapi monggo aja. Ada beberapa mahat yang besar juga mereka memakai kaidah ini al muslimun ala syurutihim, yang tengah jalan kok keluar didenda sekian juta. Bahkan kemudian ada yang pindah ke kami itu didenda 16 juta karena bukan keluar bahkan dikeluarkan di tengah jalan. Ya monggo aja. Saya tidak menyalahkan Ustaz ya. Enggak menyalahkan. Ya ini memang Masya Allah ya, sabar itu prakteknya memang luar biasa. Apa? Godaannya berat ya, apalagi ketika HP kita sedang rusak, mobil perlu servis gitu kan. Ngambil kesempatan misalnya kan, bahaya itu ya. Atau asrama sedang rusak apa. Yang kedua, sabar dari mengeluh. Wah itu paling nggak enak betul sama orang kalau suka mengeluh, ya enggak? Kalau mau antum tuh pusing-pusinglah untuk dirimu sendiri. Gak usah ngajak orang lain pusing. Iya toh? Sampai bikin status, Masya Allah temanku sesama musyrif mangkel ke, bikin status WA. Ngapain juga gitu. Antum mau pusing, antum ada masalah, selesaikan sendiri. Kalau nggak bisa selesai, nggak usah cerita ke orang-orang lain. Itu namanya mengeluh. Mengeluh itu biasanya ini nggak jelek-jelekkan wanita loh ini, biasanya para wanita. Kalau ada laki-laki kok senang mengeluh, waduh, maklish, ya.
Kondisi serba terbatas bukan menghalang, jadikan itu bagian dari perjalanan yang menempa ketangguhan jiwa. Yang B, ya SAB kan nyebutnya, ini saya sab gitu ya, sabar maksudnya. Sabar dari rindu dan hawa nafsu. Ya, jauh dari keluarga, jauh dari dunia luar. Ya, kayak masuk sini tadi itu kan kayak dunia lain ya di sini tuh. Masuk kebun gitu ya. Ya, sabar ikhwan, sabar. Apalagi antum mungkin lihat teman-teman SD antum mungkin sudah jadi pengusaha, jadi petani sukses, bisa haji umroh berkali-kali. Antum di sini terus gitu. Wah, itu sabar betul itu ya. Harus sabar betul ya. Dunia luar memang kadang menyilaukan ya, tapi enggak gitu-gitu amat lah aslinya itu ya. Iya betul. Wang sinawang kalau orang bilang ya. Orang luar pengennya kayak antum, antum kayak pengen orang luar ya. Santri itu nggak betahnya kan mereka pengen kayak yang di luar sana, padahal yang di luar sana orang tuanya pengennya anaknya ke pondok gitu. Wang sinawang ya, sabar dari lawan jenis ya, makin tua kok nggak ketemu jodoh gitu ya. Ana hampir setiap hari dicurhati, ada yang belum punya jodoh sini ya? Ada ya. Ya Allah kok nggak laku-laku saya Ustaz ya, padahal saya tiap hari doa saya. Oh jawab. Udah pasang tarif paling murah gitu ya. Sabar, insya Allah nanti Allah pertemukan. Tapi para mudir juga kalau bisa usaha mencarikan ya, yang sepupu-sepupu yang sudah punya istri ya, jangan cari istri lagi ya. Kasihan yang belum, carikan mereka ya. Kemarin Masya Allah anaknya Hafidhoh Musyrifah di Ibnu Abbas ya. Terus bapaknya ya udah resah, umurnya 31 tahun, anak saya belum punya calon, usaha tolong dicarikan gitu. Ya itulah kadangkala beberapa problem ya para ustadz dan ustadzah, karena memang lingkupnya ya itu ya, pergaulannya itu terus, sementara yang senior nggak carikan solusi ya, akhirnya apa? Telat jodohnya. Atau kadang-kala bukan salah dari seniornya sudah nyarikan solusi, tapi dia pasang standar terlalu tinggi. Saya ingat betul kalimatnya Ustadz Anis Mata, beliau mengatakan begini, ada seseorang datang kepada saya untuk dicarikan jodoh. Syarat pertama cantik, yang kedua putih, yang ketiga hafal Quran, yang keempat umurnya kurang dari 20 tahun, yang kelima kaya. 5 saja. Terus Ustaz Anis bilang gini, kalau ada yang seperti itu, saya dulu yang maju mas. Kalau ada yang seperti itu, saya dulu yang mau, bukan tak kasih sampean, tak kasih saya. Ya nggak ada sekarang, maaf ya, mungkin sangat langka wanita di bawah 20 tahun hafidhoh, putih, cantik, kaya, denake misalnya. Apa? Ini janganlah ya, itu kalau yang mau cari jodoh-jodoh itu ya nggak usah nggak usah selektif banget lah ya. Dia muslimah, hafal Quran, atau nggak harus 30 juz, udahlah bismillah, maju ya. Ya, masalah cantik itu kan bisa dibawa ke mana? Salon ya. Bisa diatur semua. Kurang cantik ya merem gitu ya. Iya. Istri dari para ustaz-ustaz ini kan nggak cantik-cantik banget kan. Yang paling cantik istri saya. Itu kan menurut saya kan, menurut saya. Boleh dong saya ngomong kayak gitu. Artinya apa? Ya semua orang ada kekurangan dan kelebihan. Nah, dah ini ya. Pergaulan bebas ya, sabar. Samakan langkah. Wah ini panjang, tapi ini saya ringkaskan aja ikhwah. Saya cuma sedikit cerita tentang lembaga. Kemarin di Riyadul itu habis akreditasi, kita kaget dengan fakta ada banyak lembaga-lembaga di Jogja yang milik ikhwah kita lah, para ikhwah ya, yang sama dengan kita, yang besar, sudah senior, sarprasnya sudah lengkap, kemudian bahkan muridnya itu banyak, tapi ternyata setelah diakreditasi hasilnya
Ada yang TT. TT itu tidak terakreditasi. Itu D nilainya. C banyak yang C. Ini masalah betul. Masalah lembaga kalau tinggal di Indonesia ya dia harus manajemen mutunya ya, atau dikatakan di sini lembaga bermutunya itu harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Enggak sekedar jalan gitu aja. Karena apa? Kementerian Agama, kemudian mungkin Kementerian Pendidikan ya, itu semua membuat semacam ya istilahnya tolak ukur gitu ya. Ini lembaga ini A, B, C itu kan pakai ilmu semua, nggak sembarangan. Sehingga kalau kita pengen lembaga kita itu bagus, ya ayo bismillah kita tepati sumber mutu pendidikannya. Nah, kalau yang di Indonesia ini disebutkan ada 7. Yang pertama SDM-nya, yang kedua kurikulumnya, yang ketiga kepemimpinannya, yang keempat budaya pendidikannya, yang kelima lingkungannya, yang keenam sarana prasarananya, dan yang terakhir baru siswanya. Ini harus terpenuhi semua. Saya sampaikan di sini poin yang keempat ini adalah samakan langkah. Ini antara mudir, musyrif atau timnya semua itu harus satu langkah. Mau merubah Al-Hidayah ini menjadi seperti apa harus satukan langkah. Apa visi sini Ustaz? Visinya Al-Hidayah itu apa? Ini kalau akreditasi, ini pertanyaan pertama dari asesor. Alhamdulillah kemarin itu kami sebelum diakreditasi itu kan kita studi banding kemana-mana kan. Dan kebetulan teman-teman saya S2 di UMY itu kan banyak asesor. Pertama mereka mengatakan gini, Ustadz suruh seluruh timnya antum menghafalkan visi dan misi Pondok Pesantren Riyadul Quran. Loh untuk apa? Oh, itu pertanyaan pertama asesor. Loh pentingnya apa? Untuk menyamakan langkah. Visinya Al-Hidayah dengan Riyadul Quran sama enggak? Enggak sama. Dengan Taruna, Hamalah, Bin Bas beda-beda. Antum mau membentuk santri kayak apa? Itu apa? Rujukannya adalah visi. Rujukannya adalah visi. Di sini ada enggak visi misalnya menjadikan santri terampil membuat kerajinan misalnya? Enggak ada kan? Maka segala programnya antum nggak ada yang ke sana, nggak usah itu. Nanti ya tidak sesuai visi nanti. Antum nanti akan mungkin ada misalnya ada ustadz, misalnya itu nggak ada betul loh ya. Misalnya nggak ada. Ada ustadz ngajari santri bengkel atau membuat kerajinan apa. Dia merasa berbuat baik. Dia merasa sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk anaknya, untuk santrinya. Tapi benar apa salah dia? Kenapa? Iya nggak sesuai visi, nggak sesuai visi. Latihan pidato bahasa Jawa, ada nggak visinya di sini? Menjadikan santri pinter bahasa Jawa misalnya, nggak ada kan? Ada ustadz ngelatih santri, misalnya bahasa Jawa, kayak apa? Tapi ini nanti langkahnya antum nggak sama nanti. Disinilah yang kadang menjadi problematika antar pengurus. Ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran kan apa kembali Quran dan Sunnah ya. Kalau dalam organisasi kembali ke visi misi. Untuk menyelesaikan problem kembali ke visi misi. Visinya apa? Ini modernnya siapa paling tinggi di sini? Ustaz Tri ya. Ustaz Tri coba Ustaz visinya biar tahu semua ini biar kita bacakan di sini Ustaz. Browsing Ustaz, buka. Aku soalnya buka di medsosnya Al-Hidayah, mana nih visi misinya enggak ada. Itu langkah geraknya antum semua. Kalau belum ada, bikin. Oh sudah. Karena jarang diulang-ulang. Ya. Nanti tempel Ustaz. Tempel dibikin di mana yang paling kelihatan gitu ya. Visi dari RT Al-Hidayah itu ada ini. Kalau di Riyadul Quran antum masuk di kelas di pesantren gede gitu ya. Di kompleks sekolahan
tembok sepanjang 20 meter itu visi misi kita itu, besar itu. Jadi santri ya fokus nanti ya kalian tuh masuk RQ ini nih, pengen jadi akidahnya kuat, pengen Al-Qur'annya di dada, kemudian akhlaknya terjaga, kemudian bermanfaat untuk umat. Dah. 4 poin ini dah. Nah, misalnya itu ya, mau diringkaskan. Apa misalnya Satri? Misalnya berarti mencetak generasi penghafal Quran sesuai pemahaman salafus saleh tadi ada ya. Kemudian menghidupkan masjid-masjid sekitar takwid. Ini visinya 3 ini ya. Oh, kalau misi itu kan penjabaran dari visi. Visi itu nanti akan dijabarkan ke misi, misalnya membentuk akidah yang sahihah, ya itu kan visi kan. Misinya itu apa? Misalnya mengajarkan akidah, misalnya tohawiyah misalnya, atau misalnya menjauhkan anak-anak dari perbuatan syirik misalnya gitu ya, atau ya mengajarkan kepada anak-anak tentang keikhlasan. Itu misi itu ya. Kemudian misalnya tadi apa, mencetak penghafal Quran. Nah misinya apa? Misalnya membuat halaqat-halaqat ya, atau menghadirkan ustaz-ustaz yang punya sanad misalnya ya, atau tadi itu ya menghidupkan masjid-masjid. Itu misi dari tadi itu, visi dari. Iya Ustaz ya. Oh iya Ustaz ya, itu untuk menyamakan langkah ya. Nah, jadi para santri pengabdian bukan hanya sekedar tahu visi misi lembaga, mereka harus meyakininya sebagai bagian dari misi hidupnya. Kemudian bahwa ustadz atau santri pengabdian ini adalah wakil lembaga di lapangan. Setiap kata, sikap dan tindakan mencerminkan nama Rumah Tahfidz Al Hidayah. Jaga dengan baik. Ya, orang lihat Al Hidayah itu dari antum. Ya, orang lihat lembaga ini ya dari ucapan-ucapannya antum. Jadi antum itu ibaratnya Rumah Tahfidz Al Hidayah berjalan di mana-mana. Jadi orang itu mau melihat misalnya lembaga ini dilihat dari alumninya, dari ustaz-ustaznya. Jadi hati-hati betul ya. Kemudian yang berikutnya juga yang kedua ya, bukan karyawan tapi murabbi ya. Kalian itu bukan karyawan tapi kalian adalah murabbi, bekerjanya untuk Allah, cari pahalanya dari Allah. Kalau sekedar cari gaji, mohon maaf mesti sakit hati. Gajinya mesti nggak banyak-banyak amat gitu ya. Ya kan? Makanya kalau kita bekerja hanya karena gaji, adanya sakit hati. Ya, bekerjalah karena Allah SWT. Kemudian ini poin yang paling penting tadi adalah gerak bersama, bukan sendiri-sendiri. Jadi kita ini berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi kita itu melakukan sesuatu adalah karena SOP. Ya, SOP-nya kita itu apa? Nah, SOP-nya saya sebagai seorang mudir ya sudah, berarti terbatas seorang mudir, seorang sekretaris, atau kalau double rangkap jabatan ya berarti SOP-nya masing-masing itu sesuai bidangnya masing-masing. Kalau satu pikiran, satu rasa, satu kata, satu langkah, ini saya ambil dari kalimatnya Ustaz Wahab juga ya, satu pikiran, satu rasa, satu kata, satu langkah. Ya. Cara membawa lembaga ini kita tidak boleh sendiri-sendiri atau ananiyah ya, egonya terlalu tinggi. Ya, kalau misalnya kita sebagai seorang anak buah, ya kita harus memposisikan sebagai anak buah. Tidak usah sok ngapunten, sok keminter. Kalau antum mau jadi pemimpin, ya nanti nunggu Prabowo lengser gitu ya, nunggu Ustadz Tri lengser gitu. Maksudnya ya posisikan kita sebagai seorang apa, musyrif gitu ya. SOP-nya saya apa? Minta ke Ustadz Tri. SOP-nya saya ini, job description saya apa Ustadz? Minta itu. Tapi di samping SOP dan job desk, antum punya yang namanya budaya. Budaya lembaga ini apa? Ya, misal job desk-nya antum nyimak, tapi budayanya di sini adalah gotong royong misalnya. Pas santri sedang kerja bakti, meskipun itu bukan job desk-nya antum, tapi ada budaya di sini. Para ustadz membaur bersama santri ketika kerja bakti misalnya. Ada
budaya misalnya senyum, setiap kali ketemu tamu harus senyum, itu kan bukan job desk-nya antum, tapi budayanya senyum. Jangan kemudian job desk saya kan ngajar, ngapain senyum sama tamu. Ya, enggak kayak gitu ya. Pas malah kelamaan ya. Demikian nih ikhwan rahimakumullah. Ya, kerja keras dan tanggung jawab ya sudah lah nih, bismillah. Nanti saya share aja ini untuk apa? Untuk bisa dibaca ulang di sini. Ala kulli hal ada 5 bekal santri pengabdian. Maaf ya, tadi saya kira santri pengabdian tapi ternyata banyak ustadznya. Tapi semoga ini materinya bisa diterima untuk semuanya. Santri ada ya, santri pengabdian. Yaitu tentang mindset kita ya, kemudian keikhlasan, kesabaran, penyamaan langkah, dan yang belum saya bahas adalah kerja keras dan tanggung jawab. Ala kulli hal jazakumullah khairul jaza ikhwah atas kesempatan yang mulia ini, dan mohon maaf kalau terlalu panjang. Pertanyaan mungkin habis acara mungkin biar Satri dulu aja ya. Satri monggo. Barakallahu fikum, selamat atas tugas antum yang mulia ini, dan semoga Allah istiqomahkan antum untuk senantiasa mendidik anak-anak menjadi generasi terbaik zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.